Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kakak percaya semua pasti dengan penuh sukacita dan dengan semangat kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, aku cinta Yesus dalam sekali. Yesus telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, dan kita juga mau katakan bahwa Yesus juga mencintai kita. Siapa yang katakan? Alkitab yang katakan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Dengan segala sungguh, adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Yesus sayang padaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu anak-anak Tuhan. Tadi kita telah memuji Tuhan dengan Kak Mega. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa ya. Terima kasih Bapa, kami telah memuji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan firman Tuhan minggu lalu mengenai Abraham dan istrinya Sarah, Ishak. Mari kita saksikan video ini bersama-sama ya. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak.
Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba, Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Menyaksikan video kebenaran firman Tuhan, cerita tentang Abraham mempersembahkan Ishak. Adik-adik yang baik, apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan hari ini? Hari ini kita belajar bahwasanya ketaatan Abraham telah diuji dan Abraham melakukannya dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Satu hal lagi yang mau Tante katakan, sebenarnya ketika Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban, di situ adalah karya penyelamatan Allah. Dari awal Allah telah merencanakan akan menyelamatkan umatnya melalui satu korban, yaitu Yesus Kristus. Jadi kisah Abraham mempersembahkan anaknya yaitu gambaran bagaimana Allah mempersembahkan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita belajar dari pribadi Bapak Abraham. Dia bukan hanya taat, tapi benar-benar membuktikan ketaatannya dengan sungguh-sungguh mempersembahkan Ishak. Dan apa yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh taat, maka Allah akan memperhitungkannya. Ya, sebagaimana Ishak tidak jadi dipersembahkan, Allah yang menyediakan, begitu juga kita belajar supaya belajar taat sampai Allah memberkati kehidupan kita. Baiklah, ayat firman Tuhan hari ini, bagi yang sudah bisa membaca, silakan membaca dari Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firmanmu memberi pengertian. Tante ulangi ya, Mazmur 119 ayat 130. Jika tersingkap, firman-firmanmu memberi pengertian. Maksudnya di sini, firman Allah akan memberikan pengertian kepada kita mengenai hikmat apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan untuk membuktikan ketaatan kita. Baik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah minggu kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kami memuji Engkau atas kebaikan dan karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami belajar dari ketaatan Bapak Abraham pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Engkau mempersembahkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah anak-anakmu, anak-anak sekolah minggu GMI Shalom boleh belajar untuk melakukan dan membuktikan ketaatan mereka dengan sungguh-sungguh.
Tolonglah kami dalam masa-masa pandemi saat ini, kami tetap semangat walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kedua orang tua anak-anakku dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dan dalam pelayanan juga Tuhan yang memberkati. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini, dan kami berdoa semoga pandemi ini boleh cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita menyatakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari benda jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.